Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah sore ini akan dilayani oleh Pendeta Inengah Swame. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara, 365 hari, 8.760 jam, dan 525.600 menit telah kita lewati di tahun 2021 ini. Ada banyak peristiwa yang sudah kita alami. Tak dapat kita tampilkan bahwa perjalanan kita di tahun 2021 penuh dengan pergumulan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan seperti dulu lagi. Ekonomi kita terseok-seok, ada banyak pengusaha gulung tikar yang berdampak pada PHK para pegawai. Ada banyak tangis dan derita karena sakit, bahkan kita ditinggalkan oleh sanak saudara yang kita cintai sebagai dampak pandemi COVID-19. Jika kita masih ada sekarang, itu hanya oleh kebesaran nama Tuhan yang mengasihi kita. Dialah yang memampukan kita menjalani masa-masa sulit ini, dan yang kita yakini juga akan terus menemani dan memampukan kita menapaki hari-hari ke depan sebagai anugerah-Nya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita menyampaikan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu dan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun ini datangnya dari pihak Allah, Pencipta langit, laut, bumi, serta segala isinya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara silakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi introitus dalam ibadah ini dari Mazmur 31 ayat 16a berbunyi demikian. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Kita sambut dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, ketika menyanyikan lagu ini saya terharu sekali. Lagu ini menguatkan saya ketika saya kena COVID, saudara. Kena COVID di awal-awal itu sangat mengerikan. Dan beberapa teman pendeta sudah berangkat duluan. Ada sekitar 7 hamba Tuhan, ya, pendeta sudah meninggal di saat saya kena COVID. Dan waktu itu saya katakan, kalau saya hidup itu hanya kemurahan saja. Kalau saya bisa lewat nanti dari COVID ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Karena waktu itu tidak ada orang bisa mengatakan seperti apa nanti. Oleh karena itu, saudara, saya merasa sangat terharu ketika lagu ini muncul lagi. Jadi ini lagu ini disusun oleh Sinodo, ya, dari departemen. Jadi saya terbawa ke arus itu. Mudah-mudahan saudara juga merasakan bahwa kalau saudara masih hidup, kalau kita masih hidup hari ini, itu memang betul hanya kemurahannya saja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami sampai di penghujung tahun ini, tanggal 31 Desember. Banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kami, baik yang membawa kesenangan dan kegembiraan, maupun yang membawa kesedihan dan kepiluan. Tetapi jika hari ini kami masih bernafas, jika hari ini kami masih hidup, itu semata-mata karena kemurahan-Mu saja. Jadi kami hidup oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami berada di rumah-Mu yang kudus ini, kami tahu Engkau akan berbicara kepada kami. Namun tiliklah hati kami, tingkah laku kami dan tutur kata kami. Sekiranya ada dosa-dosa yang terselip, yang menjadi penghalang di dalam persekutuan kami dan perjumpaan kami dengan Tuhan, kiranya Engkau menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah di akhir tahun ini akan menjadi ibadah yang membawa kegembiraan di hati kami, karena inilah syukur kami, inilah yang bisa kami lakukan untuk mengakhiri tahun ini. Kami akan melanjutkan pengakuan kami lewat pujian di muka Tuhan Yesus. Inilah hidup kami ya Tuhan, dan inilah pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita lanjutkan pengakuan kita lewat pujian Kidung Jemaat nomor 29, di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
di muka Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, apakah kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kita sudah mengaku bersama-sama di dalam doa dosa kita dan juga lewat pujian. Maka sekarang ada kesempatan bagi setiap pribadi untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berdoa dan mengakui dosanya. Khusus dosa saja, saudara. Jadi jangan yang lain. Saudara jangan minta yang lain dulu. Jangan minta hujan berhenti atau hujan nanti turun lagi dan sebagainya. Rumah sudah dikunci atau belum, jadi tidak usah pikirkan. Saudara hanya katakan kepada Tuhan kalau ada dosa yang sudah saudara lakukan, saudara minta ampun. Satu itu saja. Berdoa dimulai. Dengarlah ya Tuhan, jeritan umat-Mu yang memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa semua dosa dan pelanggaran kita telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan akan berbicara kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa. Dengan penuh syukur kembali kami sembah sujud ya Tuhan. Mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran kami. Tetapi sebaliknya Tuhan mau bercakap-cakap, mau duduk bersama, mau berbicara kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan.
lewat pembacaan firman Tuhan yang akan kami lakukan sebentar. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dan mengajari kami, agar kami mengerti firman ini dan kami mau melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu? Saya ulangi. Bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Pertama saya ingin menyapa dulu yang sudah memberitahu tadi kehadirannya ke sini, Rasmita Batara dari Toraja tetapi tinggal di Papua. Yang mana? Bapak atau ibu ini? Oh ya, Ibu selamat datang di Gereja Kristen Protestan di Bali, selamat beribadah di sini. Kiranya kebahagiaan surgawi akan ada di hati Ibu. Dan saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang lainnya semua, baik warga jemaat maupun para tamu yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang di lantai 1 ini maupun di lantai -2. Kita arahkan bagi orang tua yang mengajak anak-anak untuk bisa di lantai -2. Bukannya diskriminasi, tetapi di situ tempatnya lebih luas sehingga anak-anak juga kalau mau lari-lari juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kita
takut nanti tersandung ya. Saya tidak tahu ini apakah ini live juga. Kalau live ya saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang di rumah, ya. Khususnya para orang tua ya yang memang lebih saat ini lebih nyaman rupanya memang di rumah ya, apalagi hujan dan sebagainya. Di samping itu ya dihimbau kalau yang warga senior jangan dulu ke gereja ya, begitu himbauannya ya, belum dicabut itu. Jadi saya ingin nyapa opa dan oma yang ikut beribadah di rumah, kiranya sukacita dari Tuhan juga ada di dalam setiap hati Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita tentang pekerjaan Allah di dunia ini. Yesus di dalam menceritakan tentang kerajaan Allah itu memberikan gambaran-gambaran yang mudah untuk dipahami, gambaran-gambaran yang mudah untuk dimengerti bagi mereka yang memang dipilih oleh Tuhan. Jadi perumpamaan itu dibuat untuk mereka yang memang dipilih, sehingga diberi pengertian tentang hal itu. Tetapi bagi yang tidak dipilih akan bertanya, ngapain cerita-cerita yang begitu? Bikin bingung aja. Jadi seperti itu. Nah, apakah saudara bingung dengan cerita ini atau tidak? Mudah-mudahan tidak ya. Kan cukup jelas di situ dikatakan. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Pada saat orang tidur, ada musuh daripada Tuhan itu yang datang menaburkan lalang di antara benih-benih yang baik itu. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, tumbuhlah ini barang-barang lalang dan gandum. Anak buah dari Tuhan itu melihat, loh kok di sini kok ada ilalang atau ada lalang gitu ya. Bukankah Tuhan itu telah menabur benih yang baik? Ini hamba yang baik ini. Datanglah hamba-hamba ini kepada tuannya dan bertanya, bukankah benih yang baik yang Tuhan tabur? Kenapa sekarang ada lalang di antaranya? Nah, tuannya itu tahu, saudara. Tuannya itu menjelaskan, musuhku yang menaburkan lalang itu pada malam hari. Hamba yang baik itu meminta kepada tuannya, baiklah kami cabut supaya gandum itu bisa tumbuh dengan lebih subur, tidak ada gangguan. Tetapi Tuhan itu mengatakan jangan. Sebab kalau lalang itu dicabut, maka mungkin gandumnya juga akan tercabut. Saudara, apa yang saudara tangkap di situ? Pertama adalah tentang bagaimana cara kerja iblis. Seperti akar lalang. Akar gandum itu jomplot gitu aja, di situ saja. Tapi akar lalang itu kemana-mana. Kayak jaringan laba-laba. Bisa jadi begini, tapi kebanyakan tuh memanjang-manjang gini. Sehingga kalau dicabut ini, satu saja dicabut, yang lainnya mungkin akan tercabut. Yesus mengajarkan murid itu bagaimana cara kerja setan yang bergerak di bawah tanah, yang sewaktu-waktu bisa membuat tumbuhan itu kerdil atau tidak bisa tumbuh sama sekali. Yang berikut, saudara, apa yang penting? Yang penting itu panen, saudara. Ilalang atau lalang dia memang hanya tumbuh dengan daun saja. Kadang ada bunganya juga ya. Jadi kalau saudara pergi ke daerah
Tegalalang, ya, di daerah Ubud sana, ya di situ disebut Tegalalang karena memang sepanjang kita melihat itu lalang dan itu memang ditumbuhkan karena bisa dipakai atap gitu ya. Dan itu mahal, cuman mudah terbakar. Sulut sedikit dengan api itu mudah terbakar. Yang terpenting apa saudara? Yang terpenting adalah panen. Panen itulah yang menentukan. Lalang akan dikumpulkan, diikat, dan dibakar. Dari situ kita melihat betapa sia-sianya sebenarnya lalang ini. Tumbuh, mengganggu, setelah itu diikat. Ini adalah penggambaran orang-orang yang memang mengacaukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang suka mengganggu pekerjaan Tuhan, itulah digambarkan sebagai ilalang. Kasihan sekali sebenarnya hidup orang yang seperti itu. Tetapi orang yang bekerja melayani dengan sungguh-sungguh digambarkan sebagai benih yang baik. Benih yang baik sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, dia tidak akan mati. Tidak akan mati keseluruhannya. Dia akan bertahan untuk hidup dan memberi buah. Yesus mengharapkan para pengikutnya, orang-orang percaya, tidak menghindar dari masalah. Saya memang ya nakal juga ya, hamba Tuhan yang nakalin, tanda kutip. Pada malam Natal dan hari Natal itu saya memang turun ke bawah, berdoa memohon kepada Tuhan supaya tidak hujan. Bagaimana nyamannya kalau kita ibadah tanpa hujan gitu ya. Tetapi tadi pagi saya mau turun, sudah coba jangan turun, coba jangan minta. Nanti hujan turun enggak? Kalau lihat tadi pagi sampai siang itu enggak ada tanda-tanda hujan. Sampai sore jam 4 pun ya belum ada tanda-tanda akan hujan, di mana-mana lihatnya begitu terang. Tapi menjelang 5:30 mulai sudah ada mendung-mendung. Jam 6 kurang 5 menit hujan turun. Ya, kita siap mau prosesi dari depan, terpaksa harus terpencar-pencar. Ada yang di bawah diam, ada yang di depan diam, ada yang tadinya hanya berdua saja dengan Pak Franco, ada Nona Yohan sini, maunya bertiga saja. Pak Franco bilang, Pak Agus ikut, kita ini cuma berdua gitu. Pak Agus ikut. Jadi saudara, kadang-kadang kekacauan yang tiba-tiba membuat kita konsentrasinya pecah. Yang mestinya bisa prosesi dengan bagus ya, kan indah ya, seperti Natal tanggal 24, tanggal 25 indah itu ya. Apalagi kalau di video terus dikirim ya. Jadi panitia hari raya tuh ngirim videonya. Ada video, ada foto, itu keren banget. Dan saya memang tidak meminta kepada Tuhan tadi pagi. Ya, tidak juga berpikir akan ada hujan gitu ya. Tapi setelah 5:30 tahu akan ada hujan. Jadilah Tuhan, kalau Tuhan mau jatuhkan, jatuhkan saja, tidak ada masalah. Ajarkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Itu. Benih yang baik, saudara, tidak akan komplain. Kalau saja gandum ini bisa berseru, mungkin dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ada lalang yang menghimpit kami, singkirkan lalang ini. Tetapi tidak. Bahkan hamba-hamba itu ingin menyingkirkan, si Tuhan katakan tidak. Itu artinya apa saudara? Segala yang terjadi dalam hidup kita itu sudah digubah dalam sebuah lagu. Suka dan duka,
keberuntungan, kemalangan, sakit, penyakit, dan sehat, dan sebagainya yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Itu berpulang kepada kita juga, tidak kemana-mana. Nah, oleh karena itu apa yang penting, saudara? Yang penting adalah kalau kita tahu bahwa kita adalah benih yang baik. Kita tahu bahwa kita diberi anugerah oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita disayang oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Tuhan. Mari kita memberi buah. Mari kita memberi buah. Saudara, bacalah kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu adalah surat yang dikirim kepada 7 jemaat. Rata-rata itu berbunyi begini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kelemahanmu, aku tahu pergumulanmu, aku tahu perjuanganmu. Sepanjang tahun ini, saudara, keadaan kita tidak sama. Ada yang memang bisa bertahan karena tabungannya banyak. Saudara, kalau orang suka menabung, itu pepatah orang tua, hemat pangkal, apa itu? Yang hemat pangkal kaya itu. Ya kalau memang dia sudah menabung, ada krisis ya tenang aja, tinggal diambil saja sedikit-sedikit. Tetapi yang membangun rumah tangganya, keluarganya di atas pasir, ada angin, belum COVID aja udah sempoyongan. Jadi jangan salahkan COVID. Orang belum COVID aja dia udah babak belur. Ibarat orang yang membangun di atas pasir, nggak punya ketahanan, nggak punya kekuatan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengajak saudara semua, kalau kita akhirnya sampai di sini, itu masih ada kemurahan Tuhan, masih ada kesempatan yang Tuhan beri, masih ada harapan untuk perbaikan. Masih ada masa depan yang baik. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Kita syukuri, jangan komplain, jangan mengeluh, jangan bawel di hadapan Tuhan. Bertahan seperti gandum. Dia dihimpit, tetapi dia tidak akan mati. Karena Tuhan sudah menjaminnya, biarkan dia tumbuh bareng-bareng. Nanti pada akhir zaman atau pada saat panen, ambil lalangnya, ikat. Kemudian ambil gandumnya, bawa ke dalam lumbungku. Itu artinya Tuhan menginginkan adanya ketahanan iman, adanya buah-buah rohani yang dihasilkan oleh setiap pribadi. Lumbung menggambarkan kemakmuran, prosperity, tetapi juga kemuliaan dan surga yang kekal. Orang yang bertahan di dalam iman, orang yang tahu akan jati dirinya bahwa dia dipilih dan dilindungi oleh Tuhan, maka dia akan berusaha untuk bertahan. Dengan modal ini, saudara, dengan modal iman ini, kita memasuki tahun baru. Mudah-mudahan nanti malam saudara memiliki waktu dengan anggota keluarga, adakan evaluasi kecil, apa yang sudah saudara terima, apa yang sudah saudara lakukan. Dan sekali lagi bermaaf-maafanlah di situ. Kalau ada kelemahan, kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, baik untuk memaafkan dan mengampuni. Dengan begitu saudara memiliki kekuatan
Kalau sementara ini mungkin saudara memikulnya sendiri, berpikir sendiri, berjalan sendiri, tetapi sekarang tidak lagi. Saudara akan berjalan bersama-sama dengan partner saudara, dengan pasangan saudara, dengan keluarga saudara. Memasuki tahun baru 2022 dengan penuh pengharapan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu diundang untuk duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian untuk agenda pelayanan dan warta jemaat. Ibadah tanggal 1 Januari 2022 akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Mohon perhatian dari warga jemaat. Dan ibadah tanggal 2 Januari akan dilayankan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 6 sore. Mohon perhatian dari warga jemaat. Demikian agenda dan warta jemaat. Saudara, kita akan berdoa. Dalam doa ini, doa syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 2021. Dan yang kedua, doa pribadi, pergumulan yang belum selesai di 2001. Kemudian baru kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita awali dengan pujian bersamamu Bapa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdiri, kita buat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara silakan duduk. Saudara-saudara, saya perlu memberitahu untuk para sahabat yang duduk di pojok sana dan di pojok situ. Jadi kalau hujannya berlanjut, di situ ada air menetes dari atas, tolong bisa nanti santai aja pindah ke sebelah sini. Di sini cukup aman. Ya. Jadi supaya saudara juga tetap bisa melanjutkan ibadah. Sekarang mari kita berdoa, menaikkan syukur, kemudian setelah itu kembali berdoa pribadi. Kalau tadi itu doa pribadinya mohon ampun atas dosa. Sekarang ini doa pribadinya adalah apa yang belum terselesaikan, yang mau dilanjutkan di tahun depan. Mungkin itu setelah itu kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kekuatan yang kami rasakan dan kami dapatkan di sepanjang tahun ini adalah berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Bersama-Mu-lah kami dapat melewati semua di sepanjang tahun 2021 ini. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di sepanjang tahun 2021 kami merasakan kasih dan tuntunan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Untuk berkat-Mu, kekuatan-Mu, dan kasih sayang-Mu. Dan sekarang kami akan berdoa secara pribadi-pribadi terkait dengan pergumulan kami yang belum selesai di 2021, yang akan kami lanjutkan di 2022. Dengarkanlah permohonan kami. Silakan saudara-saudara naikkan doa saudara secara pribadi. Dengarkanlah ya Tuhan apa yang sudah diungkapkan oleh anak-anak-Mu. Mereka membawanya dengan penuh keheningan, membawa dengan harapan Tuhan akan menolong dan menyertai untuk mereka dapat mengerjakannya lagi atau melanjutkannya di tahun 2022. Dan saat ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. Keamanan dalam perayaan-perayaan Natal di seluruh Indonesia berjalan dengan sangat baik.
karena ada TNI dan Polri yang selalu melindungi kami dan menjagai kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini dan termasuk juga dengan TNI dan Polri beserta keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan dan kekuatan, sehingga melalui kehadirannya negeri kami menjadi aman, kota-kota menjadi aman, desa-desa menjadi aman. Dimanapun kami tinggal, kami boleh tinggal dengan aman dan damai. Karena berkat dan pertolongan Tuhan dan karena kesigapan daripada TNI dan Polri di negeri kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang telah melakukan pelayanannya secara maksimal, menghibur mereka yang berduka, menguatkan mereka yang lemah, dan melayani mereka dari semua golongan kategorial. Kiranya Tuhan terus-menerus melindungi dan memberkati pelayanan gereja Kristen Protestan di Pulau Bali ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, GKPB Jemaat Bukit Doa. Tuhan tahu akan keberadaan kami satu persatu, keluarga per keluarga, sektor per sektor dan wilayah-wilayah. Demikian juga para simpatisan dan tamu-tamu yang hadir, baik yang dari sekitar Pulau Bali atau yang dari luar Pulau Bali. Tuhan, lindungilah kami semua oleh rahmat dan kasih-Mu, sehingga gerejamu akan terus-menerus dapat mewartakan Injil, membawa kabar baik kepada dunia ini. Mampukan kami untuk kami dapat bertahan sebagai benih yang baik yang Tuhan sudah tanamkan di dunia ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan kami akan memberi buah dan memberi hasil dari kesetiaan kami dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan Tuhan mereka yang sakit kiranya Engkau menyembuhkan. Kami doakan mereka yang sedang bergumul dalam hidup mereka di sepanjang tahun ini. Tuhan tolonglah. Mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan hubungan antar keluarga, antar sahabat, antar tetangga, kiranya Tuhan selalu hadir, melindungi, dan memberkati umat-Mu. Demikianlah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan landasan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam mengantarkan kita membawa persembahan ke depan, mohon memperhatikan arahan dari majelis jemaat. Jemaat, mari kita menaikkan pujian dari NKB 133, bait 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas
kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita nyanyikan di bait 1. Syukur padamu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami dan memberi kami berkat sehingga kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Berkati persembahan, perpuluhan, dan pembangunan agar berguna bagi pelayanan di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus Kristus, berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Masih tetap dalam berdiri. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore ini. Kita akan menyanyikan dari pujian Tuhan Yesus Baik. Saudara boleh agak goyang-goyang nyanyi ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita kembali ke atas, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saat teduh bagi kita semua. Selamat menyambut tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati.